Bab 1339. Niat berbahaya. Pintu keluar menuju 7 juta dunia berjarak kurang dari 5 kilometer. Meskipun seorang kultivator nirvana Skrier tidak bisa berteleportasi ke sini, itu adalah jarak yang bisa dia lewati dalam sekejap mata. Namun, Guru Zhou Tian bahkan tidak punya banyak waktu. Saat dia melarikan diri, suara mengejek Wang Lin memasuki pikirannya. Dia bahkan tidak bisa berpikir sebelum pupil matanya menyusut dan Wang Lin entah bagaimana muncul di hadapannya. Sepasang mata dingin itu dipenuhi dengan guntur dan menembus jiwa Guru Zhou Tian. Gemuruh, 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 gemuruh. Seolah-olah jutaan sambaran petir menyerbu mata Guru Zhou Tian dan meledak di dalam tubuhnya. Hal ini menciptakan badai yang tak terbayangkan di dalam dirinya, mencabik-cabik tubuhnya. Dia batuk seteguk darah bercampur potongan organ dalamnya. Matanya menjadi kabur dan kemudian melebar karena ketakutan. Semua bahaya yang dia hadapi dalam hidupnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang menimpanya hari ini. Dia berada di dalam lorong ini di mana tidak peduli siapa yang dia panggil untuk meminta bantuan, mereka tidak akan merespon. Saat ini, dia merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia tidak memprovokasi orang di kuil kristal guntur itu, ini tidak akan terjadi. Namun, penyesalan ini datang terlambat. Mantra Wang Lin memasuki matanya dan mendarat pada Guru Zhou Tian. Tatapannya seperti pemicu yang menyebabkan semua guntur yang telah dikembangkan oleh Guru Zhou Tian selama bertahun-tahun runtuh. Saat gemuruh bergema, semua guntur di dalam diri Guru Zhou Tian meledak di luar kendalinya. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya meledak berkeping-keping. Potongan daging itu pun meledak dan terus menyebar. Saat keruntuhan yang mengguncang surga terjadi, jiwa asal Guru Zhou Tian bergegas keluar sambil dikelilingi oleh tanda klannya. Jiwa asalnya rusak parah dan hampir transparan. Setelah bergegas keluar, dia segera melarikan diri. Namun, lupakan dia, bahkan para penggarap di tahap nirvana saterer tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri tanpa izin Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan kekuatan isap mengelilingi Guru Zhou Tian, menyebabkan dia menjerit. Dia langsung jatuh ke tangan Wang Lin. Perbedaan besar dalam tingkat kultivasi membuatnya bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Setelah ditangkap oleh Wang Lin, Guru Zhou Tian mulai mengemis untuk nyawanya. Tetua maafkan saya. Junior tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tetua, maafkan, saat dia berbicara, matanya tiba-tiba melebar dan dibanjiri rasa tidak percaya. Pada jarak sedekat itu, dan karena cahaya dari lorong, yang membuat tubuh Wang Lin transparan, dia dapat dengan jelas melihat jiwa tersegel di dalam Wang Lin. Kamu tidak, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin dengan dingin meremas tangan kanannya dan Tuan Zhou Tian hancur. Kekuatan guntur datang dari jiwa asalnya dan diserap oleh Wang Lin. Tanda klannya disingkirkan oleh Wang Lin. Waktu yang sangat singkat telah berlalu sejak dia menyerang dan menghancurkan jiwa asal Guru Zhou Tian. Setelah membunuh Guru Zhou Tian seperti membunuh seekor semut, dia bergegas maju, menghancurkan semua penghalang di depannya. Dia bergegas ke pintu keluar dan memasuki tempat penting bagi klan Guntur sebar, 7 juta dunia. Sejak 7 juta dunia diciptakan, selain para penggarap misterius yang telah membantu nenek moyang langkah ketiga klan Guntur menyebarkan menciptakannya, tidak ada orang luar yang pernah masuk.
Wang Lin akan menjadi yang pertama setelah para penggarap misterius itu. Ini adalah sistem bintang yang sangat luas yang berisi 7 juta planet budidaya. Planet budidaya ini tidak padat, tetapi sebagian besar berjauhan. Sistem bintang ini sangat besar, hampir tak terbatas, namun di mata Wang Lin, terlihat agak palsu. Kecerahannya ialah hiasan dan ukurannya telah diukir oleh seseorang. Jarak antara setiap planet budidaya sama persis. Di pusat sistem bintang tak berujung ini adalah sebuah benua besar. Ada banyak paviliun menjulang tinggi dan patung di benua ini. Patung itu adalah patung seorang pria yang diselimuti petir. Dari jauh, ia tampak seperti raksasa yang memandang ke kejauhan. Ini adalah alun-alun pusat 7 juta dunia, dan juga tempat semua orang muncul setelah menerima tugas. Ada sejumlah besar petani di luar paviliun yang menjulang tinggi itu, tidak kurang dari 10.000 orang. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap transformasi jiwa, dan banyak lagi yang berada pada tahap ascendan. Hanya ada sedikit di tahap yin dan yang. Ada banyak yang berada di atas panggung Nirvana Skrier. Kebanyakan dari mereka sedang terburu-buru. Ada susunan transfer besar di luar masing-masing paviliun besar. Wang Lin segera melihat sekeliling setelah dia keluar dari formasi. Meskipun dia sudah siap, dia tetap terkejut. Ekspresinya tidak menarik perhatian penjaga di barisan transfer. Setiap anggota klan akan seperti saat pertama kali berada di sini. Cukup, jangan melihat ke dalam susunan transfer. Tunggu sampai Anda pergi dan Anda punya waktu untuk tampil semau Anda. Ini pasti pertama kalinya kamu ke sini. Berikan aku giokmu dan biarkan aku melihatnya. Sebuah suara tidak sabar membuyarkan pikiran Wang Lin. Itu adalah seorang kultivator korporeal yang duduk di samping formasi. Wang Lin mengeluarkan giok klan Yu Fei dan melemparkannya. Kultivator memeriksanya sebentar sebelum mengembalikannya. Kemudian penjaga itu melambaikan tangan kanannya dan cahaya hantu terbang ke arah Wang Lin. Ambil ini dan pelajari sendiri. Ada 3 hal di dalam cahaya hantu ini. Ada batu giok, tanda, dan sambaran petir. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengambil cahaya hantu dan berjalan keluar dari barisan transfer. Tempat ini sangat sibuk, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Dia berjalan ke samping dan mengeluarkan batu giok itu. Giok ini memberitahunya beberapa hal yang perlu diperhatikan di 7 juta dunia, tetapi juga memperkenalkan 2 hal lainnya. Kunci untuk memasuki 7 juta dunia adalah token ini. Hanya dengan itu di tangannya dia bisa masuk. Adapun sambaran petir, menarik perhatian Wang Lin. Meskipun guntur ini tampak seperti ada, dia tidak dapat menyentuhnya dengan tangannya. Guntur ini sepertinya membentuk sebuah formasi. Dengan sapuan akal ilahi, Wang Lin menemukan bahwa secara tak terduga di dalamnya terkandung kekuatan danau guntur selebar 100.000 kaki. Yang lebih mengejutkan Wang Lin adalah keinginan yang tak terlukiskan datang dari petir. Surat wasiat ini berisi sedikit obsesi terhadap kehidupan. Seolah-olah yang dipegangnya bukanlah guntur, melainkan kehidupan nyata. Hal ini membuat Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ini adalah jejak guntur spiritual. Batu giok itu mengatakan bahwa setiap kali seorang penggarap baru masuk, klan guntur tersebar memberikannya kepada mereka. Itu hanya jejak guntur spiritual, dan itu belum lengkap. Dibutuhkan 1000 keping untuk membuat satu utuh. Hal ini untuk mencegah masyarakat menyalahgunakan aturan penyegelan.
Orang-orang dari klan hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup mereka untuk mendapatkan guntur ini. Setelah hilang, mereka tidak dapat memperoleh lebih banyak dari klan. Mereka hanya bisa mengandalkan mencuri dari orang lain atau berdagang secara pribadi. Meski begitu, masih ada orang yang mempunyai ide untuk mencuri potongan guntur spiritual itu dari pendatang baru. Pada saat ini, 3 orang penggarap mengunci pandangan mereka pada sepotong guntur itu. Saat Wang Lin mengamati guntur, seorang pria parubaya datang dari jauh. Orang ini tersenyum, dan dia sepertinya berada di pertengahan tahap ascendan. Rekan kultivator, saya Zhang Jingyun. Ini pasti yang pertama kalinya bagi rekan penggarap di 7 juta dunia. Wang Lin mendongak. Dengan membalikkan tangannya, guntur spiritual menghilang. Dia kultivator di hadapannya dan mengangguk. Semua orang berasal dari klan yang sama. Ini adalah kedua kalinya saya berada di 7 juta dunia, jadi saya agak familiar dengannya. Bagaimana kalau kita membentuk grup dan izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa orang? Ini akan memudahkan semua orang, dan lebih nyaman untuk bergerak secara berkelompok. Apa pendapat rekan penggarap? Pria parubaya itu tampak tulus dan ekspresinya lembut. Namun, ekspresinya dipenuhi dengan kekurangan di mata Wang Lin. Bagaimanapun, Wang Lin adalah monster tua yang telah hidup selama 2000 tahun, dan pria parubaya ini tentu saja tidak sebaik itu. Wang Lin tersenyum dan menatap tajam ke arah pria parubaya itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada rekan penggarap." Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi berhati-hati ketika Wang Lin memandangnya. Dia samar-samar merasa rahasianya telah terbongkar. Namun, setelah hati-hati melihat Wang Lin, dia tidak memperhatikan apapun dan tersenyum. "Tidak masalah. Kami berada di klan yang sama, jadi kami harus saling mendukung." Apa yang disebut rekan penggarap? Wang Lin tersenyum. Yu Fei. Yu Fei. Nama itu agak familiar. Pria parubaya itu merenung sedikit dan kemudian matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia menggenggam tangannya dan tertawa. Jadi, rekan penggarap Yu Fei, orang yang baru saja memasuki peringkat Scatter Thunder. Pria parubaya itu mengucapkan beberapa patah kata lagi, dan ketika dia mengira dia telah mengetahui Wang Lin, dia berkata, "Rekan kultivator Yu, ini bukan tempat untuk berbicara, dan formasi menuju 7 juta dunia akan segera tiba, membuka. Bagaimana kalau kita pergi ke sana?" Setelah Wang Lin setuju, pria parubaya itu memimpin Wang Lin melewati kerumunan. Ketika kultivator lain melihat ini, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang lain akan mengalami nasib buruk. Siapapun yang dibawa pergi oleh Zhang Jingyun itu tidak hanya akan kehilangan guntur spiritual mereka, bahkan nyawa mereka pun tidak terjamin. Zhang Jingyun ini jelas sangat akrab dengan alun-alun, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di formasi besar. Ada ratusan petani di sini, semua dalam kelompoknya masing-masing. Ada kelompok dengan lebih dari 10 pembudidaya. 6 di antaranya baru seperti Wang Lin, sedangkan 4 sisanya memiliki tingkat budidaya lebih tinggi, pada tahap ilusoriin. Zhang Jingyun berjalan dan tersenyum. "Semuanya, aku telah membawa kembali satu lagi. Saya yakin semua orang sudah mendengar nama Yu Fei." Bab 1340. Jadi ini pembalasan ilahi. Tawa Zhang Jingyun terdengar hangat saat dia membawa Wang Lin dan memperkenalkannya kepada orang banyak.
Para pembudidaya yang jelas-jelas baru di 7 juta dunia semuanya menyambut Wang Lin dan mengucapkan beberapa patah kata. Adapun pemikiran batin mereka, Wang Lin merasa seperti sedang menghadapi sekelompok anak-anak, dia bisa dengan mudah melihatnya. Adapun 4 pembudidaya lainnya, seperti Zhang Jingyun, mereka memandang Wang Lin seolah-olah sedang melihat seekor domba kecil. Mereka berpura-pura tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata. Para penggarap lainnya di luar formasi semuanya acuh tak acuh. Mereka secara alami melihat apa yang sedang terjadi, tetapi mereka mengabaikannya. Hal seperti ini selalu terjadi di alun-alun pusat 7 juta dunia. Zhang Jingyun dan rekan-rekannya berdiri dalam formasi pengepungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Wang Lin melihat sekeliling dan menutup matanya. Dia tidak repot-repot memperhatikan pesan yang mereka sampaikan satu sama lain. Saudara Zhang memang perkasa untuk benar-benar mendapatkan Yu Fei, yang baru saja memasuki peringkat Scatter Thunder di sini. Saya mengagumi Anda, namun, kami harus berhati-hati. Pasti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya untuk bisa masuk ke Scatter Thunder Rankings. Yang terbaik adalah kita tidak lengah. Saudara Zhou terlalu berhati-hati. Orang ini baru berada pada tahap awal Ascendan. Lupakan kita berempat menyerang bersama. Hanya satu dari kita yang bisa membunuhnya sesuka hati. Selain itu, dengan senior Zhao di sini, orang ini tidak dapat berbuat apa-apa. Itu benar, senior Zhao berada pada tahap ilusori Yin dan hanya selangkah lagi dari tahap korporeal Yang. Dia adalah orang yang berdiri di atas banyak orang, dan dengan senior di sini, kami secara alami akan mendengarkan senior. Setelah mengumpulkan jejak guntur spiritual dari orang-orang ini, kita akhirnya bisa membentuk guntur spiritual yang lengkap. Lalu kita bisa pergi ke kuil kristal guntur untuk menukarnya dengan 4 pedang terbang peringkat surgawi itu. Tidak butuh waktu lama hingga formasi ratusan pembudidaya di sekitarnya berkedip dan menunjukkan tanda-tanda pengaktifan. Beberapa petani menjadi bersemangat dan ada pula yang bersemangat. Mereka jelas menikmati menjadi dao surgawi. Bahkan kultivator Yin ilusi dalam kelompok Zhang Jingyun juga sama. Bibirnya membentuk senyuman. Sesaat kemudian, formasi bergemuruh dan Wang Lin membuka matanya. Zhang Jingyun tampak bersemangat dan tersenyum. Semuanya, formasi akan segera dibuka. Cepat, keluarkan tokenmu. Kami berlima akan bekerja sama agar tidak tercerai-berai, dan begitu kami memasuki 7 juta dunia, kami bisa menjadi dao surgawi bersama. Sungguh menyenangkan. Saya khawatir Anda semua hanya perlu merasakan perasaan menjadi dao surgawi satu kali saja untuk bisa ketagihan. Saya tidak akan membuang waktu lagi, ayo masuk. Melihat Wang Lin dan yang lainnya mengeluarkan token mereka, Zhang Jingyun dan rekan-rekannya segera terbang masuk sambil mengelilingi kelompok Wang Lin. Saat mereka memasuki formasi, itu bersinar terang dan membentuk badai yang dapat menghancurkan dunia. Semua orang menghilang dalam formasi ini. Dunia bergemuruh. Di salah satu dunia di 7 juta dunia, terjadi badai yang tiada henti. Guntur bergemuruh dan hujan turun dari langit. Ada kota fana di atas tanah. Saat itu malam dan hujan turun. Tidak banyak orang yang berjalan di luar. Namun, di puncak gunung di kejauhan berdiri seseorang. Orang ini memiliki rambut putih dan matanya seperti kilat. Dia seperti matahari di malam yang berangin dan hujan ini. Dia berdiri tegak dan tubuhnya mengeluarkan budidaya formasi jiwa puncak.
Rambut putihnya tergerai tertiup angin sementara pakaiannya berkibar dengan berisik. Saya, Liu Bei, mulai berkultivasi pada usia 7 tahun. Saya tercerahkan dalam perubahan dunia dan mengamati angin dan awan. Saya mencapai tahap formasi jiwa pada usia 372 tahun, dan sekarang, setelah lebih dari 500 tahun, saya mencapai puncak tahap formasi jiwa. Hari ini, saya akan menghancurkan dunia ini untuk menyambut pembalasan ilahi dan memasuki alam surgawi. Suara lelaki tua itu lembut, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kepalanya menghadap ke langit seolah-olah dia sedang mengaum ke langit. Jika saya gagal dalam pembalasan ilahi ini, maka saya akan bereinkarnasi dan berkultivasi lagi. Jika aku berhasil, aku akan menunggumu di alam surgawi. Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia melambaikan lengan bajunya dan suara gemuruh bergema. Guntur tiba-tiba menerangi dunia gelap, memperlihatkan ribuan pembudidaya di sekitar gunung. Mereka semua memandang dengan penuh semangat, dengan tatapan penuh semangat, pada lelaki tua di puncak gunung. Mereka semua adalah murid dan keturunan lelaki tua ini. Menjadi surgawi, menjadi surgawi. Aku, Liu Bei, akan menjadi dewa surgawi. Jika surga mencoba menghentikanku, maka aku akan menghancurkan surga. Jika para dewa mencoba menghentikanku, aku akan membunuh para dewa. Lelaki tua itu meraung sambil menyerang ke langit. Di saat yang sama, dunia bergemuruh dan awan berhamburan. Awan retribusi ilahi mulai berkumpul, dan saat angin menderu, sejumlah besar awan retribusi ilahi terbentuk. Ada lebih dari 10 siluet di dalam awan pembalasan ilahi. Siluet ini bersinar terang, melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Sekilas, mereka tampak seperti makhluk surgawi sungguhan. Ruang di belakang 10 siluet tampak terdistorsi dan kemudian memperlihatkan benua megah di belakangnya. Itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dengan burung bangau surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan istana memenuhi daratan. Alam surgawi, itulah alam surgawi. Pembalasan ilahi leluhur membuat lebih dari 10 makhluk surgawi muncul. Ini menguntungkan, menguntungkan. Ribuan pembudidaya di sekitar gunung melebarkan mata dan menjadi bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Ketika mereka melihat ini, keinginan mereka untuk menjadi surgawi meningkat pesat. Saat pembalasan ilahi muncul, tekanan kuat muncul dan menyebabkan gunung bergetar. Ribuan pembudidaya segera didorong sejauh lebih dari 5 km. Wang Lin adalah salah satu bayangan. Menatap ke tanah, dia merasa sangat kuat. Orang lain bahkan mungkin merasa bersemangat. Bagaimanapun juga, menjadi surga dan menjadi pembalasan ilahi adalah sesuatu yang akan dibenamkan oleh sebagian besar kultivator. Itu adalah perasaan yang tidak ingin mereka hilangkan. Namun, Wang Lin secara pribadi telah mengalami pembalasan ilahi, dan tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh sebagian besar petani. Apa yang dia alami sama persis dengan apa yang dihadapi lelaki tua itu, tapi jangkauannya lebih luas dan lebih kuat. Perasaan menakutkan muncul di hati Wang Lin, menyebabkan dia tidak bisa tenggelam dalam kegembiraannya. Sesuai dengan konvensi, selama formasinya aktif, kita akan menjumpai orang-orang yang mengalami pembalasan ilahi. Kali ini, jangan bertengkar denganku, biarkan aku melakukan ini. Zhang Jingyun mengungkapkan kegembiraannya dan segera menggenggam tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya. Oke,
Kami akan melepaskan saudara Zhang. Sisanya tertawa dan mengangguk. Zhang Jingyun menjadi lebih bersemangat saat dia melangkah maju dan diselimuti cahaya kristal. Dia melangkah keluar dari awan dan muncul di bawah awan pembalasan ilahi. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh energi spiritual surgawi. Siapapun yang melihatnya pasti merasa ingin memujanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk lelaki tua di bawah. Kata-katanya seperti guntur, kultivator alam rendah, selamat dari pembalasan ilahi untuk naik ke surga. Saat kata-kata Zhang Jingyun bergema, sambaran petir keluar dari awan. Orang tua bernama Liu Bei menatap dan Gan tercengang ke lebih dari 10 siluet di awan pembalasan ilahi dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak menyangka pembalasan ilahinya akan menarik begitu banyak makhluk surgawi. Namun demikian, rasa bangga memenuhi hatinya. Dia meraung saat dia menunjukkan kultivasi penuhnya dan menembak ke arah pembalasan ilahi. Gemuruh yang menggelegar sangat mengguncang surga, menyebabkan dunia bergetar dan hujan berhamburan. Setelah guntur menghilang, wajah lelaki tua itu pucat. Beberapa harta karun di hadapannya semuanya hancur. Namun, dia tidak putus asa. Matanya menunjukkan tatapan gigih. Tangannya membentuk segel saat dia meraung dan meletakkan sejumlah besar perlindungan untuk mempersiapkan pembalasan ilahi kedua. Saat Wang Lin menatap semua ini, pikirannya bergetar. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, seorang pemuda berkulit hitam, yang merupakan salah satu pendatang baru, bertanya, "Rekan kultivator, mengapa tidak membunuhnya secara langsung hanya dengan satu pembalasan ilahi daripada meningkatkan kekuatannya secara bertahap?" Saat pertanyaan ini ditanyakan, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Pembalasan ilahi yang dia alami juga seperti ini. Pukulan pertama seringkali tidak kuat, dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Sebelum Wang Lin memasuki 7 juta dunia ini, pertanyaan ini tidak muncul di benak Wang Lin. Dia pikir memang seharusnya begitu. Namun, sekarang keraguan ini muncul di benak Wang Lin seperti kilatan petir. Langit itu bajik. Meski mereka dalam bahaya, hal itu memberi mereka secercah harapan. Petir pembalasan ilahi hanya untuk mengasah para penggarap alam rendah, jadi meluncurkan petir satu persatu dapat membuat mereka benar-benar merasakan kekuatan surga sebelum mereka dihancurkan. Tentu saja, ini semua omong kosong yang dikatakan klan. Tetapi alasan sebenarnya untuk membuat retribusi ilahi tumbuh lebih kuat secara bertahap adalah untuk memaksakan perjuangan dan mendominasi kemauan dari para penggarap alam bawah. Hanya dengan melakukan ini, guntur spiritual misterius dapat lahir di tubuh mereka, kata kultivator bernama Zhou perlahan. Kata-kata ini memiliki arti berbeda di telinga Wang Lin. Dia memejamkan mata, dan gelombang besar muncul di benaknya. Dia samar-samar memahami sesuatu. Gemuruh-gemuruh bergema, dan pembalasan ilahi kedua, ketiga, keempat, dan kelima menyerang di bawah kendali Zhang Jingyun. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang berubah-ubah dan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Perasaan yang dia alami saat ini 1000 kali, 10.000 kali lebih nyaman daripada kultivasi ganda. Saya adalah Dao Surgawi, dan saya memerintahkan guntur. Gemuruh menggelegar bergema. Sebelum pembalasan ilahi, lelaki tua itu batuk darah dan tubuhnya berantakan. Keputusasaan perlahan muncul di matanya. Pada saat ini, pembalasan ilahi ke-6 turun. Pembalasan ilahi ke-6 lebarnya puluhan kaki,
dan bahkan menyebabkan bumi bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Tiba-tiba suara itu turun saat lelaki tua itu berjuang untuk mengeluarkan raungan terakhir dalam hidupnya. Saya ingin menjadi seorang surgawi. Suaranya sangat menggetarkan, dan masuk ke telinga Wang Lin, menyebabkan dia membuka matanya. Gemuruh menggelegar bergema ketika sambaran petir surgawi ke-6 jatuh. Tubuh lelaki tua itu roboh dan jiwanya hancur. Bab 1341. Aku pembalasan ilahi. Gemuruh menggelegar bergema, dan ribuan petani yang diusir mengeluarkan tangisan sedih. Mereka memandang ke langit dengan ekspresi terkejut dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Awan pembalasan ilahi berangsur-angsur menghilang. Zhang Jingyun sepertinya belum merasa cukup. Maaf, saya sudah lama tidak menjadi pembalasan ilahi dan bertindak terlalu jauh. Sayang sekali dia berkultivasi sampai ke puncak tahap formasi jiwa. Tapi dia terlalu sampah karena tidak melahirkan, untuk guntur spiritual apapun. Zhang Jingyun menggelengkan kepalanya dan masih menikmati perasaan itu. Tidak ada salahnya, ada banyak peluang di 7 juta dunia, dan lahirnya guntur spiritual tidaklah mudah. Nanti akan ada peluang, mari kita hadapi dulu para pendatang baru ini. Kultivator bernama Zhou dengan acuh tak acuh melambaikan tangan kanannya sehingga awan pembalasan ilahi menghalangi pandangan mereka. Lalu dia dengan dingin menatap Wang Lin dan teman-temannya. Bukan hanya dia, selain kultivator ilusori Yin yang duduk di samping dengan mata tertutup, 4 orang lainnya, termasuk Zhang Jingyun, mengepung kelompok Wang Lin. Kalian semua, ekspresi beberapa pendatang baru berubah, dan beberapa dari mereka langsung meraung marah. Kami tidak punya dendam dengan kalian semua. Apa artinya ini? Kita semua berasal dari klan yang sama. Apa yang akan kamu lakukan? Lakukan. Kultivator bernama Zhao mencibir dan bergerak maju. Tangannya bergerak, membentuk 2 cambuk petir. Dia tidak menyerang Wang Lin, tapi 2 lainnya. 3 lainnya juga menyerang pada saat bersamaan. Mereka semua adalah kultivator ascendan tingkat menengah yang telah bekerja sama berkali-kali. Mereka segera memulai pembantaian. Jeritan menyedihkan bergema. Kultivator bernama Zhou sangat kejam. Dia telah memilih 2 orang yang baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Kedua orang ini tidak mampu melawan sama sekali dan langsung mati. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan bau busuk menyebar. Orang yang menyerang Wang Lin adalah Zhang Jingyun yang sebelumnya tampak lembut. Dia sepertinya belum pulih dari hukuman ilahi, dan ada rasa jijik di matanya. Dia dengan angkuh membentuk segel dan menciptakan guntur yang mirip dengan pembalasan ilahi. Semut alam bawah, serahkan guntur spiritualmu dan mati untukku. Ada rasa senang dalam ekspresi bengkoknya saat dia menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, dan dia mengulurkan tangan kanannya. Ekspresi aneh Zhang Jingyun segera pingsan dan wajahnya menjadi pucat. Ketidakpercayaan memenuhi matanya dan tubuhnya membeku di udara seolah ada tangan besar yang menahannya. Kamu, suaranya bergetar saat dia menatap Wang Lin dengan ketakutan. Sebelum dia dapat berbicara, dampak yang membuatnya kehilangan akal sehatnya mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan jeritan menyedihkan yang masuk ke telinga para penggarap di sekitarnya. Berpura-pura menjadi Dao surgawi dan memberikan balasan ilahi kepada orang lain, tapi saat ini, saya adalah Dao surgawi Anda, saya adalah balasan ilahi Anda.
Suara Wang Lin dingin dan mengandung perasaan yang tidak dapat dijelaskan saat dia meremasnya tanpa ampun. Dengan keras, daging Zhang Jingyun runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Sama seperti orang tua itu, tubuhnya roboh dan jiwanya hancur. Perubahan mendadak ini mengguncang pikiran para penggarap di sekitarnya. Hal ini terutama berlaku untuk 3 orang yang menemani Zhang Jingyun. Mereka baru saja membunuh semua pendatang baru dan mengambil barang-barang itu dari sasaran mereka. Jeritan menyedihkan Zhang Jingyun dan kata-kata acuh tak acuh Wang Lin menyebabkan mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Zhang Jingyun berpikir bahwa dia telah mengundang seekor domba, tetapi harga kematian memberitahunya bahwa Wang Lin bukanlah seekor domba, tetapi seekor serigala ganas dari alam batin. Kultivator ilusori Yin itu tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi rasa tidak percaya, dan tubuhnya gemetar. Ketika Wang Lin membunuh, dia dengan jelas merasakan kekuatan Wang Lin yang mencekik. Dia bahkan tidak bisa membangkitkan keinginan apapun untuk melawan aura kuat ini. Kulit kepalanya mati rasa dan gelombang besar muncul di benaknya. Dia tidak ragu-ragu untuk mencoba melarikan diri. Namun, langkah kakinya bergetar ketika tatapan acuh tak acuh Wang Lin melewatinya. Pikirannya bergetar seolah guntur meledak di otaknya, dan dia batuk darah. Siapa yang memberimu izin untuk melarikan diri? Wang Lin menarik pandangannya, tapi kalimat ini menyebabkan jiwa asal kultivator ilusori Yin bergetar, dan dia batuk darah sekali lagi. Dia tidak lagi berani melarikan diri. Pada saat yang sama, ketiga kultivator ascendan, bersama dengan kultivator bernama Zhou, gemetar dan mundur seperti orang gila. Mereka akan meninggalkan tempat yang membuat mereka takut ini. Namun, yang menunggu mereka adalah mata merah Wang Lin. Sambaran petir merah keluar dari matanya. Ji alam. Sebagian besar ji realem berada di tubuh asli Wang Lin, dan hanya sejumlah kecil yang memiliki kesadaran ilahi. Namun, dia masih menggunakannya karena ji realem adalah pembalasan ilahi. Karena aku adalah retribusi ilahi, secara alami aku akan menggunakan retribusi ilahi untuk menghancurkan kalian semua. Petir merah melesat langsung ke arah seorang penggarap. Matanya dipenuhi cahaya merah dan dia menjerit sedih. Dalam sekejap, ia menembus tubuhnya dan menghancurkan segalanya. Tubuhnya roboh seperti orang tua yang mati karena pembalasan ilahi. Menganggap dirimu sebagai Dao Surgawi, sungguh tidak masuk akal. Jika kamu adalah Dao Surgawi, maka akulah pembalasan ilahi yang akan memusnahkan surga. Saat Wang Lin berbicara, petir merah menembus kultivator pertama dan menyerang kultivator kedua. Mata kultivator ini dipenuhi teror saat dia mencapai tanda di antara alisnya dan mengambil semua hartanya. Ada kegilaan di matanya saat dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, bahkan Master Zhou Tian pun tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri di hadapan Wang Lin, apalagi kultivator ascendan kecil ini. Saat dia mengambil harta karunnya, semuanya hancur di hadapan petir ji realem. Bahkan tubuhnya yang akan meledak seperti nyala api yang padam oleh air saat petir merah menyambarnya. Tubuhnya bergetar, darah mengalir keluar dari lubangnya, tubuhnya hancur, dan jiwa aslinya hancur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Membunuh orang-orang ini tidak membutuhkan usaha apapun dari Wang Lin. Hanya para kultivator ascendan yang berani membandingkan diri mereka dengan Dao Surgawi. Ini akan menjadi akar dari akhir klan Guntur Sebar.
Wang Lin berbalik untuk melihat kultivator ilusori Yin setelah dia berbicara. Dia bahkan tidak melihat pada kultivator ascendan terakhir bernama Zhou saat dia dihancurkan oleh alam Ji. Selanjutnya giliranmu. Saat Wang Lin berbicara, Ji Realem yang telah membunuh 3 penggarap tiba-tiba berbalik dan langsung memasuki tubuh penggarap ilusori Yin. Matanya menjadi redup dan jiwa asalnya mati. Namun, tubuhnya tidak hancur dan jatuh ke tanah. Namun, tanda klan diambil oleh Wang Lin ketika tubuhnya jatuh ke tanah. Ribuan petani yang berduka segera melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tubuh yang mengeluarkan energi spiritual surgawi, tubuh surgawi. Makhluk surgawi yang baru saja berdiri di dalam awan pembalasan ilahi jatuh dari langit. Seolah-olah tabir terangkat dan energi spiritual surgawi yang mengelilingi tubuh menghilang. Mayat ini sama seperti mereka. Ini bukan makhluk surgawi. Itu adalah seorang kultivator. Ada bekas darah di antara alis mayat yang jatuh ke bumi. Masih ada ketakutan yang sangat besar di mata mayat itu. Wang Lin berjalan keluar dari awan pembalasan ilahi dan dengan dingin memandang orang-orang di bawahnya sambil berkata, "Itu adalah surgamu." Lalu dia mengambil langkah dan menghilang dari dunia. Namun, sosoknya selamanya terpatri di hati para penggarap itu. Bahkan setelah Wang Lin pergi dalam waktu yang lama, para kultivator ini masih belum pulih dari keterkejutannya. Saat ini, mereka tidak hanya melihat leluhur mereka dihancurkan oleh pembalasan ilahi, tetapi juga menyaksikan mayat yang jatuh dari surga. Mereka juga melihat orang yang cukup kuat untuk membunuh makhluk surgawi dan mendengar kata-katanya penuh dengan ejekan. Namun terlebih lagi, kata-kata itu penuh dengan sikap mencela diri sendiri. Para penggarap ini tiba di sebelah mayat dan menatapnya. Apakah ini makhluk surgawi? Mengapa saya merasa orang ini sama dengan kita, seorang kultivator? Hanya lebih kuat dari kita. Setelah sekian lama, ribuan kultivator terbangun dari keterkejutan mereka ketika sebuah suara lembut bergema di seluruh dunia dan memasuki telinga mereka. "Bolehkah aku mengambil tubuh ini?" Saat suara itu bergema, seorang pria muda muncul. Dia tidak memiliki rambut dan wajahnya dipenuhi dengan kebaikan. Dia melangkah keluar dari kehampaan dan tiba di samping tubuh itu. Seorang lelaki tua di tahap akhir Nas Chen Sol terkejut, dan dia dengan ragu-ragu berkata, "Kamu, roh Daois yang tersebar. Jika kamu mau, aku bisa menjadi siapa saja di 7 juta dunia. Jika kamu menginginkannya, akulah yang melakukannya." Pemuda botak itu tersenyum dan mengabaikan mereka. Tangannya mengulurkan tangan ke mayat itu dan membawanya saat dia berjalan menuju kehampaan. Matanya tertuju ke arah yang dituju Wang Lin dan mengungkapkan cahaya aneh. Dia berbeda dari orang-orang yang menyebut diri mereka pembalasan ilahi. Mungkin dia bukan budak petir. Pemuda itu merenung dan menghilang dari dunia. Dia berada di luar tahap formasi jiwa, di luar ascendan, dia berada di tahap pembersih nirwana. Hal semacam ini seharusnya tidak mungkin terjadi di 7 juta dunia. Ini seharusnya tidak pernah terjadi. Jika klan Guntur Sebar mengetahui hal ini, hal itu akan memicu gelombang besar di dalam klan Guntur Sebar. Bahkan leluhur akan meninggalkan pintu tertutupnya untuk berkultivasi untuk memeriksa situasinya. Pada saat yang sama, di planet tempat Wang Lin berada, Suligo dengan senang hati mengumpulkan sumber daya dengan ribuan orang. Singgasananya sekarang lebarnya hampir 10.000 kaki, dan dipenuhi oleh para penggarap wanita cantik.
Ada seorang wanita yang sangat menakjubkan. Dia dengan dingin duduk di sana dan menatap Suli Guo dengan kebencian di matanya. Kamu hanyalah roh harta karun, namun berani menangkapku. Anda telah menyebabkan bencana menimpa Anda. Bukan hanya kamu, bahkan tuanmu pun akan terbunuh. Tidak peduli siapa tuanmu, tidak peduli apa identitas tuanmu di klan, kalian berdua akan mati. Bab 1342, Jalan Seorang Penggarap Guntur yang Kuat. Ada 7 juta dunia di sini, membuat tempat ini tampak tak terbatas. Tapi anggota Scatter Thunder Clan tidak perlu mencari secara membabi buta. Setiap kali seseorang hendak menjalani pembalasan ilahi, jimat yang dipegang oleh anggota klan Guntur Pencar akan mendeteksinya. Kemudian penggarap klan Guntur Sebar terdekat akan diteleportasi dan diubah menjadi surga. Saat Wang Lin menjelajahi 7 juta dunia dan melihat planet-planet, perasaan rumit muncul di hatinya. Ekspresinya muram saat dia melihat dunia yang tidak bisa dibedakan dari dunia nyata. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Kemudian dia membalik tangan kanannya dan lebih dari 10 tanda Scatter Thunder Clan muncul di genggamannya. Setelah menghancurkan semuanya, sejumlah besar item yang dapat digunakan untuk menukar kristal Guntur meletus. Setelah menyimpan semuanya, Wang Lin melihat Guntur yang tersisa dari bekasnya. Ada semua jejak Guntur spiritual yang tidak lengkap. Mereka semua telah dikumpulkan oleh Zhang Jingyun dan yang lainnya selama bertahun-tahun dengan membunuh pendatang baru di 7 juta dunia. Jumlahnya hampir 1000, dan setelah digabungkan, mereka akan membentuk kumpulan Guntur spiritual yang lengkap. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, hampir 1000 helai Guntur spiritual mulai menyatu, dan akhirnya hanya ada satu yang tersisa. Dari jauh, tidak lagi tampak Guntur, melainkan gumpalan asap. Ada banyak sekali wajah di dalamnya, dan itu berubah dengan cepat. Meskipun sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Guntur, ada kekuatan Guntur yang aneh di dalamnya. Itu benar-benar berbeda dari Guntur yang dikembangkan Wang Lin, tetapi saat itu muncul, Guntur di mata kanan Wang Lin melintas dengan cepat. Bola asap itu bergetar dan menyerbu ke arah mata kanan Wang Lin. Itu segera memasuki mata kanannya dan masuk ke jiwa asalnya. Itu menyatu dengan Guntur di dalam jiwa asal Wang Lin. Guntur bergemuruh gila-gilaan di dalam tubuh Wang Lin, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Tubuhnya mengeluarkan guntur tak berujung dan dia seterang matahari, tapi guntur tersebar ke segala arah. Saat kedua guntur itu menyatu, gemuruh-gemuruh bergema di dalam jiwa aslinya. Fragmen ingatan yang sepertinya berasal dari zaman kuno meletus dari guntur di dalam jiwa aslinya. Ingatan dalam jumlah besar ini seperti badai yang menyapu jiwa asal Wang Lin. Hal ini menyebabkan tubuhnya bergemuruh, dan dunia di hadapannya seakan terbelah oleh guntur. Gambaran dunia yang jelas muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Ini adalah warisan dari esensi guntur yang telah ada sejak lahirnya guntur. Memori itu terkandung di dalam esensi guntur dan jarang dibuka. Hari ini, ketika Wang Lin menyerap spiritual Thunderbolt secara lengkap, sebuah celah terbuka dan beberapa kenangan bocor. Ada kilatan guntur tak berujung yang muncul dari kehampaan di gambar. Guntur ini mengandung aura esensi yang kuat, dan di sekitarnya ada 9 jenis guntur yang berbeda. Bersama-sama, mereka membentuk pola yang aneh. Esensi guntur berada di tengah dan 9 guntur lainnya menyertainya. Ketika mereka berputar, mereka tampak membentuk dunianya sendiri dan memberikan rasa kesempurnaan.
Inilah esensi guntur yang sebenarnya. Sebuah suara kuno menerobos waktu dan bergema di telinga Wang Lin. Suara ini terasa sangat kuno, seolah-olah itu adalah suara surga itu sendiri. 9 guntur adalah batasnya. Mereka terbentuk dengan lahirnya esensi guntur. Di atas 9 adalah 10, dan 10 adalah kesempurnaan. Esensi guntur, capai penyelesaian. Saat dia mendengar suara itu, jiwa asal Wang Lin bergemuruh, lalu segala sesuatu di depannya runtuh dan dia pulih. Dia masih berada di 7 juta dunia, dan semuanya masih gelap dengan semburan cahaya. Namun, dia sekarang dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Awalnya hanya ada satu tanda petir di mata kanani. Tapi sekarang ada tanda-tanda petir kedua. Hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil. Kilatan guntur yang lebih kecil mengorbit petir asli di dalam mata kanan Wang Lin. Setiap kali diputar sekali, itu akan menyebabkan asal guntur Wang Lin sedikit bertambah. Pemahaman yang lebih dalam tentang guntur memenuhi pikiran Wang Lin. Setelah sekian lama, keterkejutan yang dirasakan Wang Lin mereda dan matanya berbinar. Segalanya menjadi lebih jelas. Klan guntur penyebar mengatakan bahwa guntur dibagi menjadi 6 jenis, tetapi bahkan mereka tidak tahu bahwa itu bukan 6, tetapi 9. 9 guntur ini semuanya disertai esensi guntur, bisa dibilang, guntur lengkap memiliki 10 jenis berbeda. Asal-usul guntur saya telah muncul dan berada pada tingkat keberadaan yang sama dengan petir abadi di klan guntur pencar, dan itu juga merupakan esensi guntur. Saya dapat memperkuat esensi guntur saya dengan menyerapnya, dan jika saya dapat menemukan guntur lain yang menyertainya, asal mula guntur saya akan lengkap. Saya bahkan dapat menembus kultivasi langkah kedua dan menjadi kultivator langkah ketiga dengan esensi petir ini. Saat ini saya telah menyerap guntur spiritual, masih ada 8 lagi. Wang Lin tidak pernah sejelas sekarang tentang masa depan kultivasinya. Sepotong ingatan dari esensi gunturnya telah membuka pintu untuknya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena klan guntur sebar, Wang Lin tidak akan pernah datang ke 7 juta dunia dan kemungkinan besar tidak akan menemukan kebenaran tentang guntur. Klan guntur sebar secara tidak langsung memberi Wang Lin kekayaan besar. Guntur di mata Wang Lin menyala, dan dengan pikiran, guntur di mata kanannya terbang keluar dan mulai melayang di hadapannya. Esensi guntur dipenuhi dengan kehidupan, dan ada petir kecil di sekitarnya. Ini sangat familiar dengan apa yang dilihatnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia tidak memiliki 8 guntur yang menyertainya. Sayangnya satu-satunya guntur yang menyertainya terlalu lemah, meskipun ada di sana, hanya ada sedikit jejaknya. Mata kanannya bersinar dan esensi petir yang tidak lengkap segera kembali ke mata kanannya. Dia bergumam, "Saya tidak ingin membunuh orang yang mengalami pembalasan ilahi, tapi saya bisa membunuh anggota klan guntur pencar dan mendapatkannya dari mereka." Saat dia mencibir, Wang Lin menghilang. Perasaan ilahinya menyebar ketika riak dan mimpi buruk dimulai di 7 juta dunia. Ada beberapa anggota Scatter Thunder Clan yang bergerak melintasi ruang angkasa, yang dengan budidaya terendah berada di tahap ascendan dan yang tertinggi di korporeal yang. Mereka memperhatikan token mereka dan akan segera pergi jika mereka mendeteksi sesuatu. Guntur spiritual ini sangat sulit dikumpulkan. Kami telah membunuh 4 penggarap alam rendah, tetapi tidak satupun dari mereka melahirkan guntur spiritual. Jangan terburu-buru, ini bergantung pada keberuntungan.
Jika tidak ada guntur spiritual yang muncul, maka kita bisa mencuri dari orang lain. Kultivator korporeal yang dipenuhi dengan kesombongan saat dia berbicara. Para penggarap di sekitarnya segera mulai menyanjungnya. Tepat pada saat ini, seorang kultivator ascendan menjadi bingung dan menunjuk ke depan, berkata, "Semuanya, apakah kalian semua melihat ini? Saya belum pernah melihatnya di 7 juta dunia sebelumnya." Sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari mana dia menunjuk. Itu semakin dekat dan menarik perhatian semua orang. Mata kultivator korporeal yang melebar dan dipenuhi teror. Badai petir selebar lebih dari 100.000 kaki berkecamuk di hadapan mereka. Bahkan sebelum mendekat, mereka sudah bisa melihat sambaran petir tak berujung yang seperti ular perak kecil bergerak di sepanjang tepinya. Suara gunturnya menggemparkan bumi. Apa ini? Melarikan diri. Para pembudidaya ini segera menjadi pucat. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa dan akan mundur. Beberapa orang pintar akan berteleportasi, kultivator korporeal yang adalah salah satunya. Namun, mereka terlalu lambat. Dalam sekejap, badai petir tiba-tiba melaju kencang dan mengelilingi mereka. Bahkan kultivator korporeal yang terpaksa keluar dari teleportasi dan tersedot ke dalam badai petir. Jeritan itu tampak tidak berarti dibandingkan dengan suara guntur, semua pembudidaya mati. Badai menyapu bintang-bintang dan sebuah wajah besar secara samar-samar menampakkan dirinya di dalam badai. Itu adalah Wang Lin. Wajahnya tersembunyi di dalam badai saat badai itu bergerak maju. Tak satu pun dari anggota Scatter Thunder Clan yang bisa lolos dari kematian sebelum badai petir ini. Seorang lelaki tua Nirvana Skrier dari klan Guntur menyebar sedang bergerak melintasi ruang angkasa. Namun, saat ini, tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Pupil matanya menyusut dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Sebelum dia bisa melarikan diri, badai petir menyapu dan menelannya sambil terus bergerak maju. Saat Wang Lin memulai pembantaian, baik kultivator Yin dan Yang maupun Nirvana Skrier tidak mampu menahan badai petir sama sekali dan semuanya dilahap. Hanya dalam beberapa hari, hampir 1.000 petani telah dibunuh oleh Wang Lin, dan segala sesuatu yang ada dalam tanda mereka adalah milik Wang Lin. Dia juga mendapatkan 4 petir spiritual lengkap dari mereka. Halilintar spiritual ini semuanya diserap oleh mata kanannya dan terus berkembang. Pada hari keempat setelah badai petir Wang Lin melanda 3 penggarap penghancur nirwana, tandanya yang mengindikasikan bahwa ada seseorang yang mengalami pembalasan ilahi mulai bergetar saat dia hendak bergerak. Namun, gemetarnya berhenti dalam sekejap karena orang lain telah pergi sebelum Wang Lin. Badai petir menyusut seperti orang gila dan membentuk pusaran yang kuat, dan Wang Lin berjalan keluar dari pusaran tersebut. Matanya berbinar saat dia berjalan maju dengan token di tangannya dan menghilang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.